Kita semua di prank, menurut gua, sama Bapak Koe Horikoshi Sensei, orang yang bikin My Hero Academia. Karena beritanya dia bikin manga horor baru. Tapi setelah keluar dan gua baca kok kayak, bro, bilang aja lu mau lanjutin My Hero. Jadi apa pendapat gua mengenai spin-off unofficial terbaru dari My Hero Academia yang dikarang langsung sama pengarang My Hero Academia, yaitu Koe Horikoshi Sensei. Ini adalah pendapat gua mengenai manga one shot Quit Loving Shijima. Jadi kira-kira apa pendapat gua? Quit Loving Shijima atau bahasa Jepangnya Warawanai de yo Shijima-san adalah sebuah one shot karangan Koe Horikoshi Sensei yang buat My Hero Academia, salah satu manga anime favorit gua banget. Yang bagus banget dan orang-orang gak terima karena anime yang mereka suka pas gue review kurang bagus. Terus dia ngatain, "Oh, My Hero juga jelek gitu." Bangun argumen lo anak kecil, jangan cuman bilang kayak begitu doang, gak seru. Tapi gak apa-apa, hina aja My Hero, gue gak peduli. I still enjoy it. Lu mau hina segimanapun, lu kan baru-baru COVID pasukannya. But joke aside, jadi karena gue juga suka banget sama Koe Horikoshi Sensei, gue ngikutin perjuangan dia. Gue juga kalau misalnya suka sesuatu, gue kepo sama yang pengarangnya tuh kayak gimana, pembuatnya tuh kayak gimana. Dan gue happy banget beliau itu tiba-tiba bilang tahun ini mau ngeluarin one shot, dan one shotnya itu horor katanya. Jadi beda banget nih katanya, horor. Berita rame banget ya, ada di mana-mana. Ini salah satunya gue bacain aja ya. My Hero Academia author will return with new shonen jump manga very soon. Koe Horikoshi is working on a horror romance manga that will be out in early August. Dan akhirnya keluar, dan kalian bisa baca kalau kalian langganan. Gue gak tau deh apakah yang nggak langganan bisa di Manga Plus ya. Ini tidak disponsori, tapi Manga Plus tolonglah, saya sudah sering membaca Manga Plus nih. Jadi kalian bisa buka di HP kalian ya, kalian baca, kalian cek apakah perlu berlangganan apa enggak. Tapi setahu gue sih banyak one shot yang bisa dibaca gratis di Manga Plus. Dan I love one shot. Ini hobi baru gue. Gue happy banget baca manga one shot. Apa itu manga one shot? Manga one shot itu adalah manga yang chapternya cuma satu atau sekali baca selesai. Itu menyenangkan sekali buat gue yang juga sudah sedikit waktunya untuk bersenang-senang. Gue jadi nggak penasaran nextnya apa, chapter in berikutnya kapan, ini kira-kira karakter utamanya gimana, dunia gimana. Dan ternyata di Jepang banyak banget ya manga-manga one shot kayak gini. Gue happy banget. Salah satu one shot favorit gue tentu saja buatan Tatsuki Fujimoto ya, Goodbye Eri. Tada! Ini one shot, jadi lu nggak perlu penasaran nextnya bakal gimana karena sekali baca selesai. Yes, gue belum punya fisiknya yang Warawanai de yo Shijima-san. Nanti gue ke Jepang, gue beli fisiknya, tenang aja. Tapi tiket pesawat sekarang mahal, kemarin 7 juta, sekarang 20 juta, yang bener aja lu. Menceritakan tentang ya Shijima gitu loh, yang dimana dia tuh cewek yang sangat-sangat ceria banget, gampang ketawa, orang-orang pada suka sama Shijima. Dan karakter sebelahnya yaitu adalah Azumi, MC kita, seorang cowok yang sebenarnya suka banget sama Shijima-san dari awal dia pindah dari kota ke kota di Jepang ini yang dia tuh kayak pantai gitu lah. Azumi sama Shijima itu tuh udah temen dari SMP gitu. Jadi mereka lumayan deket lah. Dan Shijima ini tuh ya inceran banyak orang juga gitu. Ceweknya benar-benar playful banget, ketawa, seru dan lain-lain. Tapi dibalik itu semua ternyata ada kisah gelap gitu. Makanya judulnya aja udah Quit Loving. Quit Loving tuh bahasa Indonesia apa ya? Stop, berhenti lah gitu. Jangan ketawa lagi Shijima gitu. Dan ternyata spoiler. Setelah ini spoiler, gue masih bayar nih ngasih spoiler. Biasanya gue hantam sampai sini. Setelah itu ternyata dibalik ketawanya itu ternyata si Shijima ini adalah tumbal, Pak. Dia bakal disacrifice ke setan-setan gitulah. Bukan setan sih, lebih ke dewa atau entitas lah pokoknya yang selama ini melindungi kota tersebut lah, yang bisa membuat kota ini tuh jadi subur dan lain-lain lah. Makanya orang-orang tuh welcome sama dia banget, kayak dikasih minum gratis, terus banyak banget ngobrol, ajak ini segala macam. Kayak semua orang deket sama dia tuh bukan karena Shijimanya itu ternyata menarik, tapi karena orang-orang kayak berterima kasih karena ini adalah hari terakhir dia mungkin gitu. Jadi kayak semua orang berbuat baik pada dia bukan karena mereka beneran suka atau gimana. Ternyata mereka juga nggak beneran suka sama Shijima. Mereka kesian, mereka pengen Shijima menikmati hidupnya sebelum dia jadi pengorbanan. Dan Shijima sendiri pun tahu gitu loh. Dan dia jadi bahagia karena dulu sebelum dia dipilih jadi korban, dia tuh kayak awkward, dia ketawa aja mesti nutup mulutnya, dan orang-orang kayak bilang kan gigi dia jelek. Jadi Shijima ini digambarkan sebagai cewek yang jelek sebenarnya, tapi giginya jelek, tapi dia jadi playful gitu loh. Makanya kalau ketawa sudah tutup mulut. Dan pada saat SMP si Azumi itu tuh malah lebih suka Shijima yang pemalu dan ketawanya itu ditahan agak ketutup gitu karena lebih dia gitu. Karena pada saat dia ketawa bebas sekarang pas SMA, itu Azumi tuh merasa ketawanya tuh kayak violence gitu loh. Kayak auranya tuh kayak lebih kasar gitu. Azumi ini seperti yang gue udah bilang itu murid pindahan, jadi dia nggak tahu apa-apa tentang kota ini. Dan ternyata satu kota udah tahu kalau Shijima tuh bakal dikorbankan gitu. Tapi si Azumi nggak ngerti. Dan ketika hari pengorbanan ya semua orang kayak tiba-tiba mengabaikan Shijima. Dan Azumi tuh nyari-nyari kemana si Shijima. Dan disitulah kita di prank sama Horikoshi Sensei. Jadi gini maksudnya gue prank. Oke, pada saat di prank itu maksudnya adalah
bahkan dia bilang ini cerita horor. Menurut gue emang horor karena waktu itu gue sempet kaget pas lagi baca di kereta, terus satu layar tuh isinya ada gambar yang jumpscare kayak gue kayak kaget gitu, anjir apaan nih gitu. Wah itu gue beneran shock kayak anjir gitu loh, kayak damn. Dan itu bayangin kalau lu bacanya di buku kayak gini, pas lu lagi buka halaman berikutnya, pas lu buka gitu loh, kayak buset gitu. Untung kayak gue nggak latah di kereta gitu, gak teriak. Tapi itu beneran kaget, tapi kagetnya cuma sampai situ. Dan sisanya adalah sebuah visual art yang sangat bagus digambarkan sama sang mangaka Koichiro Sensei, yang detailnya, kotanya, terus ngeri-ngeri entitasnya dan lain-lain. Tapi tiba-tiba di situ ya intinya Azumi nggak rela ngeliat Shijima dikorbanin. Kenapa mesti dikorbanin? Kenapa nggak orang lain? Kenapa nggak usah ada pengorbanan aja sekalian? Dan di situ Azumi jadi kayak outsider yang berusaha mengganggu gitu, yang dimana dia pengen kayak apa ya, nyelamatin gitu, walaupun dia bukan siapa-siapa dan ngelawan entitas gitu. Pada saat ngelawan itu si Shijima ini kayak dapat senjata kayak kail gitulah, apa sih namanya, pancingan gitu yang udah turun temurun dipakai gitu. Dan di situ wah langsung sih Yuseran keputer. Dan ini kita dibohongin, kita di prank. Ini My Hero Academia apa? Karena bener-bener konsepnya Yuseran lagi gitu loh. Lu bener-bener yang kayak tiba-tiba hero nobody yang want to become a hero gitu loh. Tapi bukan hero for apa, tapi bener-bener pengen nyelamatin temennya aja gitu. Terus dia megang kail ya, pas megang kail ya, itu lagi-lagi momen romantis yang bukan cuman antara cewek dan cowok, tapi pada saat kail dipegang dia tuh kayak ngelihat auranya keluar gitu. Pas aura keluar itu ternyata isinya adalah all for one, one for all, dimana aura-aura sebelumnya, cewek-cewek yang sebelumnya dikorbanin itu ternyata juga pengen berontak pak, pengen ngelawan dan ngebantuin mereka, dan akhirnya dapat kekuatan gitu loh, kekuatan para orang-orang yang dikorbanin. My Hero Academia banget gitu loh. Gue bener-bener langsung kayak anjir, pas baca keputer Yuseran banget. Terus kayak si Shijima juga kayak tadi dia bingung, dia padahal tadi udah ketawa, terus tiba-tiba dia jadi akhirnya menangis dan bilang I love you too anjir. Terus dipegang bareng kailnya, terus berdua kayak digebuk itu. Kalian lah yang bikin channel ini masih terus bisa upload. Dukung channel ini dengan sesimpel menjadi membership. Dengan 10.000 kalian bisa join Sing sama Aristoteles. Kalian bisa dapetin badge yang beda dan emoji-emoji yang aneh pada saat chat kayak gini. Dan di akhir video nama kalian akan keluar kayak begini. Udah ratusan orang jadi member, kalian kapan? Cara joinnya gimana? Tinggal klik tombol join atau gabung di bawah. Thank you semuanya. Now back to the video. Itu keren banget pak gambarannya pak. Sumpah dia gambar air meledak kayak nabrak kayak gitu, kayak wah. Bagus banget gila, sumpah. Dan ya udah kayak gitu sampai akhirnya masyarakat kayak ya udah ya kayak shonen tiba-tiba seneng dan segala macam, sampai akhirnya bangsat. Emang bukan bangsat, gue bukan marah ya, tapi kayak ya marah tapi kayak seneng gitu bahwa tiba-tiba kayak di berbagai macam belahan dunia lainnya, tapi intinya di dunianya si Shijima ini ternyata tuh Jepang tuh masih pakai tradisi-tradisi lama untuk ngorbanin orang, untuk memuji entitas lah dan segala macam, untuk dimudahkan dan lain-lain. Terus tiba-tiba di sebelah dunia lain ada orang lagi mau dikorbanin tuh di sebuah gedung. Terus tiba-tiba ada satu orang gitu yang ngingetin gitu loh, hati-hatilah sama orang yang membawa kail gitu dan topi jerami gitulah. Tapi bukan topi jerami, apa ya, kayak ada topi gitulah, karena dia adalah orang yang bisa melihat lebih dari sekedar kita gitu. Jadi si Azumi ini tuh sebenarnya di awal-awal gue lupa ceritain, itu tuh udah bisa ngeliat setan gitu loh, dan dia bisa ngeliat itu. Dan sekarang dia udah punya kekuatan kail itu, yang intinya adalah para pengorban yang dulu dikorbanin yang jadi tumbal itu bersiding sama dia, lagi-lagi one for all banget. Terus tiba-tiba dilihat shot dari atas ala-ala Deku yang awal-awal vigilante di atas gedung yang ngikutin Batman. Anjing, ini mah My Hero kata gue. Buat gue seneng banget bacanya, gue happy banget sebagai fans dan suka banget sama My Hero. Dan gue ngerasain anjir lanjutin lah. Tadi gue bilang gue suka one shot, buat gue ini lanjutin aja lah. Dan emang udah sengaja ini. Dan gue baca desas-desus kayaknya Bones mau membuat animenya gitu, bahkan mau buat movie-nya gitu. Gue gak ngerti bakal jadi apa, tapi tertarik banget. Aduh, menurut gue bagus banget dan romance-nya juga berasa banget gitu. Di situ juga gue ngerasain sensasi apa ya, kayak semacam value-value kritiknya Koichiro Horikoshi juga terhadap Jepang lama versus Jepang baru. Gimana ini tradisi lama yang masih dipertahankan, yang harusnya udah bisa mungkin dihilangkan, dan bagaimana dia menggambarkan perempuannya tuh nggak sempurna gitu, nggak yang seksi dan gimana. Bahkan perempuannya tuh gigi ancur gitu, yang dimana banyak cewek Jepang yang giginya ancur gitu, nggak rapi, makanya tawanya mesti ditutup gitu. Buat gue seru banget, keren banget. Banyak orang-orang di internet itu nggak suka sama Shijima karena ya tadi pemberitaannya katanya horor, katanya romance, tapi ternyata My Hero lagi. Ya buat saya sih happy aja lah bagi fans, tapi buat orang-orang ya makanya nilainya mid lah, 7 di My Anime List dan di berbagai macam review. Tapi buat gue ini 8 sih, walaupun tetap lebih bagus Goodbye Eri, tapi menurut gue sebagai one shot gila sih. Gue pikir bakal yang kayak gimana, tapi ternyata tetap My Hero. Dan dengan penggambarannya sangat luar biasa bagus, konsep yang menurut gue menarik banget, hunter yang bakal menghilangkan ritual-ritual ngorbanin orang, dan orang-orang yang dikorbanin jadi kekuatan lo gitu. Jadi orang yang apa ya, meminjamkan jiwanya
untuk lu berantas kejahatan itu. It's wonderful for me. For you, I don't know. Coba komen di bawah, dan kalau mau baca udah bisa gratis di Manga Plus. Gue bukan mau gimana jelasinnya. Saya tidak mau bilang itu gratis, saya nggak tahu karena saya berlangganan. Apakah yang nggak berlangganan bisa baca? Coba cek aja silahkan. Komen di bawah kalau kalian bisa baca. Dan gimana menurut kalian kalau kalian udah baca? Komen di bawah. Komentar hari ini datang dari video dimana gue nge-review manga Parasite yang gue baru sempet baca dan udah tamat. Komentarnya datang dari Cari. Waduh, ini jam 12 malam dan pemikiran hidup ini adalah simulasi membuat saya tidak bisa tidur. Ngapain lu nonton gue tengah malam ya? Nggak bisa tidur lah. Tonton kalau kalian belum tonton review gue tentang manga Parasite, dan komen di bawah kalau komen yang mau dibacakan. Dan ya, sekian Radio Singa untuk episode kali ini. Gue udah bening pamit undur diri. Thank you buat para member, dan bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah menurut kalian kalian mau nggak pacarin cewek yang kayak Shijima atau cowok yang kayak Azumi? Penting banget tuh. Karena katanya emang nggak romes, tapi ternyata. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.